Ini terutama buat teman-teman yang punya usaha jenis makan ya atau makanan olahan. Saya sih menyarankan teman-teman untuk mengurus izin edar ya. Jadi dari sisi legalitas usaha teman-teman itu bisa lebih dipercaya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa punya akses ke perbankan, kemudian juga bisa mendapatkan bimbingan dari instansi-instansi terkait ya, bisa dari BPOM, dari Kementerian UMKM dan instansi-instansi resmi lainnya. Jadi saya menyarankan teman-teman kalau bisa mempunyai izin edar. Nah, jadi ada beberapa tahapan teman-teman untuk mengurus izin edar ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Buat teman-teman yang punya usaha UMKM ya, saya sedikit ingin berbagi informasi. Jadi kalau teman-teman itu ingin mengembangkan usaha ya, biar lebih profesional, bisa lebih dipercaya. Ini terutama buat teman-teman yang punya usaha jenis makan ya atau makanan olahan. Saya sih menyarankan teman-teman untuk mengurus izin edar ya. Jadi dari sisi legalitas usaha teman-teman itu bisa lebih dipercaya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa punya akses ke perbankan, kemudian juga bisa mendapatkan bimbingan dari instansi-instansi terkait ya, bisa dari BPOM, dari Kementerian UMKM dan instansi-instansi resmi lainnya. Jadi saya menyarankan teman-teman kalau bisa mempunyai izin edar. Nah, jadi ada beberapa tahapan teman-teman untuk mengurus izin edar ini ya. Nah, jadi untuk yang tahap-tahap awal yang perlu dipersiapkan ini teman-teman ya. Yang pertama itu adalah teman-teman harus bikin dulu NIB ya. Jadi ya ini prosedurnya standar teman-teman ya. Kalau sudah punya NPWP itu teman-teman tinggal bisa masuk ke OSS RBA ya. Di situ dari OSS RBA kemudian teman-teman bikin akun ya, standar isi nama, NPWP ya, KTP. Nah dari situ nanti teman-teman akan punya akun. Yang poin penting dari OSS RBA ini adalah teman-teman itu harus mengerti betul klasifikasi baku produk teman-teman ya, atau KBLI-nya ya. Itu ada berapa jenis makanannya apa, produknya apa. Karena nanti produk teman-teman itu harus mendaftar. Jadi nanti teman-teman harus mendaftarkan KBLI-nya apa. Nah, dalam satu jenis usaha bisa beberapa KBLI teman-teman. Kalau produknya prosesnya berbeda, itu KBLI bisa berbeda. Contohnya produk untuk jenis kacang-kacangan itu bisa berbeda untuk produk yang lainnya, misalnya untuk produk minuman ya atau kue gitu. Jadi bisa berbagai KBLI. Kalau teman-teman sudah punya NIB dan sudah terdaftar KBLI-nya ya, itu prosesnya cepat kok. Proses cepat, nggak sehari. Karena sekarang dengan jujur aja dengan OSS ini prosesnya jadi semua lebih mudah ya. Jadi sehari bisa selesai, hanya hitungan jam selesai. Nah, setelah teman-teman punya NIB ya, dari akun OSS, berikutnya adalah teman-teman harus persiapkan untuk CPPOB atau cara produksi pangan olahan yang baik. Pada saat pengajuan CPPOB, prosesnya adalah nanti dari OSS teman-teman klik KBLI-nya, terus ajukan pengajuan izin untuk CPPOB ya, ada menunya di situ. Jadi pada saat diklik nanti otomatis akan masuk ke sistem sertifikasinya BPOM teman-teman. Nah nanti di situ teman-teman isi data-data perusahaan ya. Jadi kita bikin akun lagi nih, bikin akun untuk SR-nya, nama perusahaan, data-data perusahaan, itu standar lah data-data perusahaan ya. Nah, suatu saat kita akan bahas, kita akan kulik untuk proses step by step-nya ya. Tapi di sini kita akan bahas secara garis besarnya dulu teman-teman. Jadi teman-teman, dalam proses CPPOB ini saya menyarankan ya, mulailah mencatat setiap aktivitas di kegiatan produksi teman-teman ya. Mulai proses penerimaan material, proses produksi,
proses penyimpanan material, proses pengeluaran produk jadi, proses bagaimana penanganan limbahnya, bagaimana proses penanganan tumpahan bahan kimia. Nah, teman-teman mulai mencatat. Kalau sudah teman-teman punya datanya, nanti gampang teman-teman menyusun SOP-nya. Karena nanti masing-masing harus punya SOP, teman-teman. Jadi teman-teman buat SOP untuk masing-masing kegiatan tersebut ya, dari mulai proses produksi, penerimaan bahan baku, pengeluaran produk jadi, SOP bagaimana personal hygiene-nya, bagaimana SOP kebersihan peralatannya, penarikan produk kalau misalnya ada sesuatu kejadian ya terhadap produk kita, bagaimana SOP corrective dan preventive action. Jadi jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan terhadap produk kita, apa yang harus dilakukan tindakan korektifnya. Nah, kalau SOP tadi udah disiapkan, itu udah satu step teman-teman, itu sudah satu step lebih mudah teman-teman untuk mendapatkan sertifikat CPPOB. Data-data lain yang perlu dipersiapkan adalah ya, kalau kita teman-teman bisa siapin itu peta lokasi usaha teman-teman ya, dari kalian buat seperti kalau kita dapat undangan pernikahan tuh kadang-kadang biasanya ada peta ya. Nah, buat aja sederhana seperti itu teman-teman. Jadi buat peta di mana lokasinya, arah mata anginnya, ya, nama jalan, detail gitu di mana lokasinya, seperti itu. Kemudian juga buat layout ruang produksinya disiapkan detail ya, di mana lokasi penyimpanan materialnya, bagaimana alur produksinya gitu. Yang tidak kalah penting teman-teman siapkan juga untuk deskripsi produknya. Jadi untuk satu item satu deskripsi ya. Misalnya produknya apa, misalnya kemasan kacang-kacangan misalnya gitu ya. Atau produk apa, bumbu. Teman-teman buat produk bumbu masak. Nah, ini buat deskripsinya, produknya apa, nama produknya apa, bahan tambahannya apa saja, kemudian ruang penyimpanannya suhu berapa derajat ya, kemasannya untuk kemasan berapa gram, masa kadaluarsanya berapa lama. Dibuat sederhana saja dalam seperti tabel gitu. Sudah, kalau semua data itu disiapkan, nanti kita pada saat pengajuan kita bisa lebih cepat. Jadi itu adalah step dalam pengajuan cara produksi pangan olahan yang baik ya. Yang pertama tadi adalah pembuatan NIB dari OSS, kemudian pengajuan CPPOB. Nah, yang ketiga itu adalah mendaftarkan di EREC-nya, sistem EREC BPOM teman-teman. Jadi sekedar info juga, untuk pengajuan CPPOB ini biasanya memakan waktu, kalau cepat 1 bulan tuh udah bagus ya. Jadi nanti mungkin ada, kalau berdasarkan verifikasi dari BPOM ada beberapa koreksi ya, kita harus koreksi ya. Kalau misalnya dari BPOM ada beberapa yang harus diperbaiki ya, kita harus perbaiki. Tapi normalnya sih rata-rata sekitar 1 sampai 1,5 bulan lah, atau paling lama 2 bulan. Kalau sebetulnya harusnya kalau data-data tadi yang saya sampaikan teman-teman udah siapkan, itu bisa lebih cepat. Yang bikin lama itu teman-teman biasanya pada saat kita mengajukan CPPOB, kita masih blank, kertas kosong kayak belum ada data apapun yang tersedia di tempat usaha kita. Jadi sebelum mengajukan, sebaiknya yang saya sampaikan tadi itu disiapkan dulu teman-teman ya. Jadi pada saat kita mengajukan itu bisa lebih cepat. Nah, harusnya kalau semua data tadi udah siap, tidak sampai sebulan, harusnya bisa lebih cepat ya. Jadi kembali tadi ke step selanjutnya adalah kita mendaftarkan di sistem EREC. Nah, caranya nanti pada saat kita masuk di OSS ya, dari OSS itu nanti sudah nge-link ya. Kita bisa ada beberapa menu pilihan di situ. Begitu kita buka KBLI-nya, kita ajukan nanti di pengajuan PBUMku. Di situ tinggal kita pilih di situ untuk pengajuan izin edar. Nah, di situ udah langsung nanti masuk ke aplikasi EREC-nya BPOM. Nah, untuk masuk ke EREC juga sama. Kita akan buat lagi akun registrasi di BPOM ya. Jadi ini prosesnya setelah CPPOB keluar, kemudian nanti di OSS dia secara link dia akan otomatis masuk ke
sistem EREC-nya BPOM ya. Di situ sama prosesnya, kita buat akun lagi ya, isi nama perusahaan, input KBLI-nya. Nah tadi itu KBLI itu bisa kita isi kalau kita sudah sertifikasi CPPOB. Makanya tadi saya bilang penting itu kenapa kita harus mengajukan CPPOB dulu ya. Begitu udah dapat sertifikasi CPPOB baru bisa kita input KBLI-nya di sistem EREC ya. Kalau misalnya suatu saat teman-teman ingin menambahkan lagi bisa, tapi teman-teman harus punya CPPOB-nya juga. Misalnya teman-teman ada produk baru lain, itu KBLI-nya belum ada, ya itu harus dibuat CPPOB-nya dulu ya. Buat CPPOB-nya, setelah keluar sertifikatnya, PBUMP-nya, itu bisa didaftarkan lagi di EREC ya, di EREC BPOM. Nah, ini sebetulnya penjelasannya cukup panjang, agak rumit. Nanti suatu saat teman-teman ke depan saya akan coba runut satu persatu ya, by detail, step by stepnya. Tapi ini adalah gambaran garis besar, dan garis besar pun ini lumayan rumit ya teman-teman ya, jadi mudah-mudahan informasi ini membantu teman-teman. Jadi secara kesimpulan ya, tahapannya tadi bikin NIB di OSS ya, punya akun OSS, kemudian di situ nanti teman-teman terdaftar KBLI-nya dari OSS ya. Itu melalui satu sistem ini kita bisa nanti mendaftarkan untuk pengajuan CPPOB ya, pengajuan CPPOB. Nah kalau sudah CPPOB nanti pengajuan lagi untuk EREC-nya, e-registrasi BPOM ya. Kalau sudah punya akun e-registrasi BPOM, nah di situ teman-teman bisa mengajukan izin edar ya. Tahapannya seperti apa izin edar nanti akan dibahas di video berikutnya ya. Yang penting ini dulu yang dasar-dasarnya teman-teman ya. Bisa izin edar, bisa juga teman-teman mengajukan PIRT. Ini yang lebih sederhana, tapi sekarang PIRT juga sudah ada persyaratan-persyaratan yang mirip-mirip seperti CPPOB ya. Oke, itu dulu saya kira, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.